Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fadila dengan NIM 200290799. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran geometri dengan medianya itu Tangram dan dosen pengampu Ibu Mirna SPD MPD. Nah, untuk selanjutnya KD yang saya pilih itu KD 3.6 menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Nah, topik pembahasannya yaitu kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, itu ada beberapa petunjuk belajar yang harus diikuti. Yang pertama, mulailah pembelajaran dengan berdoa, kemudian tulis nama Anda pada tempat yang telah disediakan, baca setiap aturan dan materi dalam LKPD secara cermat dan teliti, kemudian jawablah pertanyaan yang ada dalam LKPD. Nah, sedangkan untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat membedakan dua bangun datar itu sebangun atau tidak. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan syarat-syarat dua bangun datar yang sebangun. Peserta didik dapat membedakan dua bangun datar kongruen atau tidak. Dan peserta didik dapat menjelaskan syarat-syarat dari dua bangun datar itu yang kongruen. Nah, selanjutnya ada apa sih itu Tangram? Tangram merupakan suatu media pembelajaran yang digunakan untuk membangun pemahaman peserta didik tentang kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Nah, media Tangram ini terdiri dari 7 bangun datar seperti persegi, segitiga, dan jajaran genjang. Nah, sebelum itu saya jelaskan sedikit kesebangunan dan kekongruenan. Nah, kesebangunan ini adalah hubungan dua bangun datar atau lebih di mana besar sudut yang bersesuaiannya itu sama besar, serta memiliki panjang sisi yang bersesuaian itu perbandingannya sama. Dan kekongruenan adalah hubungan antar dua bangun datar atau lebih di mana memiliki bentuk ukuran yang sama, besar sudut bersesuaiannya sama besar, serta panjang sisinya sama panjang. Ada beberapa alat dan bahan dari pembuatan media Tangram ini seperti gunting, cutter, spidol, penggaris, double tip, kertas marmer, kertas karton, serta kertas origami. Nah, selanjutnya bagaimana cara pembuatan dari media Tangram ini sendiri? Yang pertama, kita potong kertas karton berbentuk persegi dengan ukuran 28 x 28 cm. Kemudian, buatlah pola persegi dengan ukuran 7 x 7 cm sehingga menghasilkan 16 persegi yang mana setiap perseginya memiliki ukuran satu satuan. Nah, lalu gambar pola dari Tangram yang akan dipotong, nanti seperti gambar yang akan dijelaskan nanti. Kemudian potong pola yang sudah terbentuk menggunakan cutter atau gunting. Nah, pola yang sudah dipotong ini, kemudian kita lapisi dengan kertas origami atau kertas marmer dengan masing-masingnya itu memiliki warna yang berbeda. Dan kita beri nomor pada setiap bangun datar yang ada. Seperti pada gambar berikut ini. Nah, beginilah bentuk dari pola Tangram yang kita buat. Selanjutnya, bagaimana aturan penggunaan dari kesebangunan kekongruenan itu sendiri. Nah, untuk kesebangunan, itu kita ambil dua buah bangun datar yang berbentuk sama namun memiliki ukuran yang berbeda. Nah, kemudian kita ukur panjang sisi dan besar sudut masing-masing dari kedua bangun datar tersebut. Nah, bandingkan panjang sisi dan besar sudutnya. Jika besar sudut sama, perbandingan panjang sisinya sama, maka kedua bangun datar tersebut dapat dikatakan sebangun. Nah, sedangkan untuk yang kekongruenan, itu kita ambil dua buah bangun datar yang berbentuk sama dan sekiranya memiliki ukuran yang sama. Nah, ukur panjang sisi dan besar sudut masing-masing dari kedua bangun datar tersebut. Nah, kita bandingkan panjang sisi dan besar sudutnya. Jika panjang sisinya dan besar sudutnya itu sama, maka kedua bangun itu dapat dikatakan kongruen. Baiklah, dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dari media Tangram ini. Nah, yang pertama kita akan menentukan dulu kesebangunan dari bangun datar. Nah, untuk langkah pertamanya, ambil dua buah bangun dengan bentuknya sama namun memiliki ukuran yang berbeda. Di sini saya mengambil bangun 3 dan bangun 6. Nah, sudah terlihat bangun 3 dan bangun 6. Nah, dia memiliki bentuknya sama, itu bentuk segitiga, tapi ukurannya berbeda.
Nah, selanjutnya ukur berapa panjang sisi dari masing-masing bentuk ini. Untuk yang pertama yaitu kita ukur alas dari segitiga bangun ketiga itu 14 cm dan tingginya yaitu 7 cm. Kemudian kita hitung pula panjang sisi alas dari bangun 6 yaitu 28 cm dan kemudian tinggi dari bangun 6 itu adalah 14 cm. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa alas dari segitiga ini adalah 14 cm. Nah, sedangkan di sini alasnya 28 cm. Maka kita dapat perbandingan, yaitu perbandingan alas dari segitiga 3 dan 6-nya adalah 1:2. Untuk tingginya pun begitu juga. Tinggi dari segitiga yang 3 ini adalah 7 cm, sedangkan tinggi dari segitiga 6 ini adalah 14 cm, maka perbandingannya yaitu 1:2. Maka dapat kita katakan bahwa segitiga dari bangun ketiga dan 6 ini adalah sebangun. Lalu selanjutnya saya menggunakan bangun datar yang bangun 6 dan bangun 7 dengan bangun 4, yaitu sama-sama persegi panjang tapi memiliki ukuran yang berbeda. Nah, sama dengan langkah sebelumnya, kita ukur terlebih dahulu berapa panjang sisinya. Dari bangun 6 dan 7 ini panjang sisinya tuh 20 cm, sedangkan pada bangun 4 itu 10 cm. Maka dapat kita lihat bahwa perbandingan sisinya yaitu 2:1. Nah, karena persegi itu sisi kali sisi, maka begitu pula sisinya juga 2:1. Maka dapat kita katakan bahwa bangun 7 dan 6 ini sebangun dengan bangun 4. Nah, selanjutnya itu kita akan menentukan kekongruenan bangun datar. Nah, di sini saya mengambil bangun 2 dan bangun 5 dan 3. Nah, di sini terlihat bahwa mereka memiliki bentuk yang sama. Nah, kemudian sama seperti langkah sebelumnya itu kita ukur berapa panjang dari bangun ini. Nah, kita lihat alas dari jajar genjang ini adalah 14 cm, kemudian tingginya 7 cm. Nah, begitu pula yang ini. Bangun 5 dan 3 alasnya 14 cm dengan tinggi 7 cm. Maka dapat kita lihat bahwa alas dari bangun 2 itu sama dengan panjang dari alas bangun 5 dan 3, sama dengan 14 cm. Begitu pula tingginya itu sama dengan 7 cm. Maka sesuai definisi kongruen bahwa jika dia memiliki panjang sisi yang sama, maka itu dapat dikatakan kongruen. Nah, selanjutnya kita pakai bangun 3 dan 5. Nah, di sini mereka sudah sama-sama memiliki bentuk yang sama dan ukurannya juga sama. Nah, kita buktikan dengan mengukur panjang sisinya. Maka kita ukur alas dari segitiga 5 14 cm. Kemudian kita ukur tingginya 7 cm. Kita ukur alas dari segitiga 3 itu sama dengan 14 cm. Kemudian pada tingginya juga 7 cm. Maka dapat kita katakan bahwa segitiga 5 dan 3 itu adalah sekongruen karena panjang alas dan tingginya itu sama. Nah, selanjutnya itu aktivitas siswa. Nah, di sini peserta didik diharapkan memperhatikan gambar yang ada pada LKPD-nya. Kemudian dari gambar tersebut, manakah pasangan yang sebangun dan kongruen, sertakan perbandingan panjang sisinya, seperti yang diketahui bahwa panjang sisinya ini 16 cm, kemudian ada yang 8 cm. Nah, jika bangun 7 itu memiliki panjang alasnya 16 cm, dengan tingginya itu 8 cm, maka berapa luas dari bangun 3? Nah, gunakanlah sifat-sifat kekongruenan dan kesebangunan tadi. Untuk kegiatan 2 itu membedakan antara pasangan yang sebangun dan kongruen. Nah,
Dari tabel ini mana pernyataan yang benar, mana yang salah, beri checklist jika dia benar pada kolom keterangan, dan beri tanda X jika dia salah pada kolom keterangan. Nah, mungkin setelah itu Anda dapat menuliskan kesimpulan yang dari setelah melakukan kegiatan aktivitas siswa tadi pada LKPD nantinya. Nah, mungkin sekian juga yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.